dan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan apa itu keyakinan universal. Keyakinan universal itu adalah keyakinan yang diakui oleh dunia sebagai salah satu nilai-nilai positif. Jadi terlepas dari perbedaan budaya, suku, bangsa, kepercayaan, bahkan negara, ini sangat meyakini sehingga disebut dengan keyakinan universal. Contohnya apa yang diyakini di dunia? Toleransi. Contohnya toleransi. Kemudian bagaimana kita mengenalkan budaya sopan santun. Kira-kira apa lagi? Selain itu nilai-nilai yang merupakan keyakinan universal yang diakui seluruh dunia, disiplin, tertib, banyak sekali contoh keyakinan universal yang diyakini oleh kita sebagai umat dunia. Jadi keyakinannya itu mendunia. Nah, tugas kita Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana kita menanamkan konsep budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini yang lihat, yang amati, bahkan sebelum saya masuk ke sekolah ini, Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Luar biasanya adalah bagaimana menanamkan kebiasaan karakter. Contoh yang sudah dilakukan berkelanjutan adalah bagaimana Bapak Ibu menanamkan kebiasaan positif di pagi hari. Berbaris, kemudian bersembahyang bersama, menerapkan nilai-nilai karakter dengan tepuk karakter, kemudian menanamkan salam anti korupsi. Kemudian bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kepada Indonesia. Jadi luar biasa, luar biasa, itu harus dilanjutkan dan tentunya dikembangkan lagi. Nah, kemudian anak-anak, saya amati Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan budaya 3S. 3S itu apa Ibu ya? Senyum dulu. Senyum dulu, apa salam apa sapa? Ini kayak bingung saya nih yang mana duluan. Baru ketemu senyum dulu, apa sapa dulu baru senyum? Senyum, habis senyum sapa. Senyum. Sapa, selamat pagi Pak. Salam ya. Nah, berarti senyum, sapa, salam. Nah, itu harus diingatkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Diingatkan. Sementara yang saya alami, baru datang tuh banyak anak-anak yang sosial Pak, selamat pagi Pak. Nah, inilah budaya Bapak Ibu, budaya positif salah satunya. Bagaimana dia menghargai guru. Ketika ketemu misalnya di jalan, upayakan anak-anak kita untuk selalu ini. Kepada tamu yang ada ke sekolah, budayakan, ingatkan, jangan kita lelah untuk mengingatkan anak-anak kita untuk menanamkan budaya-budaya positif. Nah, jadi inilah materi yang akan kita bahas pada kali ini. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan proses perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini penting sekali Bapak Ibu yang harus dilakukan. Yang pertama, apa yang harus dirubah di sini? Di sini ada namanya teori stimulus respon. Demikian apa yang sudah saya oleh narasumber. Kita berapproach dulu. Ya, pokoknya banyak hal seperti tadi dikatakan Firman. Banyak hal baru juga yang kita ketahui. Semoga kedepannya kita bisa mengimplementasikan dalam proses belajar di SD 8 Daupuris. Nah, untuk itu waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Dan saya mengaturkan panggilan Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Baik. Ya, di rumah
kebetulan saya ada botol minum yang tidak terpakai. Kalau Bung Ben yang mau, dia bisa memakai itu. Jadi anak-anak kuncinya itu adalah dia menyadari kesalahannya dan mencari solusi atas kekeliruan atau permasalahan yang mereka timbulkan. Kira-kira sebentar terbayang Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Pertama, jangan langsung menghukum mereka, stabilkan dulu identitas mereka. Iya, Bapak tahu manusia itu semua kok bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak sendiri juga kadang-kadang melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jangan langsung, kamu gimana nih? Kamu harus dihukum. Nah, tidak. Kemudian arahkan mereka untuk validasi tindakan mereka yang salah. Dan terakhir, tanyakan keyakinan. Keyakinan ini solusinya apa atas permasalahan yang mereka buat. Jadi intinya anak-anak itu tahu salahnya dan tahu solusi untuk menghadapi permasalahan yang mereka dapatkan. Tentunya dengan jalan-jalan restitusi atau kebaikan bersama. Begitu ya. Baik, nah ini tidak yang sampaikan tadi sudah. Oke. Nah, telah ya Pak Ibu habis. Kira-kira itu materi kita pada siang hari ini. Sebenarnya saya butuh banyak waktu untuk menerapkan ini Bapak Ibu kepada teman-teman guru semua. Cuma waktu kita sekarang sangat terbatas, sehingga nanti kalau ada waktu yang cukup, momennya pas, kita akan lagi mengulas ini. Bagaimana nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, misalnya bagaimana kita mengubah keyakinan menjadi mengubah peraturan menjadi keyakinan. Nanti mari kita diskusikan bersama. Nah baik, sebelum dia akhiri teman-teman, kira-kira ada hal yang perlu didiskusikan. Silakan kita kasih kesempatan Bu Dona, mungkin bisa didengar ya. Silakan Bapak Ibu, Bu Dona didengar, barangkali ada yang bertanya silakan. Ya. Terkait dengan materi ya. Untuk Bapak Ibu yang kita sudah dapat beberapa hal baru ya yang disampaikan oleh Pak Agus. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, jangan takut Menyangkut bertanya. materi yang tadi. Terutama guru kelas ya, terutama guru kelas tadi, mana kira-kira yang perlu sedikit dipertegas. Karena memang sejatinya materi yang saya sampaikan itu terlalu singkat ya, jadi kepadatannya itu kurang. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan malu. Kira-kira apa yang masih atau mungkin jangan kembali kepada dari awal. Atau ada yang masih belum Oke, dipahami? dari sini tadi ya, dari budaya positif. Kemudian ada perubahan paradigma belajar. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau bertanya? Nah, ini bertanya paling gampang Bapak Ibu. Ayo tanyakan yang mana. Nah, Pak Bapak mungkin satu pertanyaan Bapak. Silakan bebas bertanya. Kasih mic-nya dulu Pak. Yang mana ini? Nah, guru-guru di sini guru hebat ini. Jadi bertanya bukan hal yang sulit, gampang kalau bertanya ya. Sulit menjawab. Oke, silakan teman-teman. Mungkin yang mana dari bagian tadi, apakah di bagian budaya positif atau bagian paradigma belajar, apa di disiplin positif, motivasi perilaku, itu ada dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, contoh keyakinan, restitusi. Nah, kira-kira di bagian itu yang mana yang paling mungkin Pak Ropan ingin ini dalami lagi sedikit. Baiklah, terima kasih Bapak narasumber. Perkenalkan nama saya Ibu Muhammad Bagesula, guru kelas 5A. Ini sebenarnya sebenarnya materi yang luar biasa buat saya karena ini merupakan banyak sekali pemahaman baru yang saya dapatkan di sini. Yang saya ingin tanyakan dari tadi itu karena ini juga merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Dari segitiga restitusi Pak, ya, nah dari segitiga restitusi tahapan yang pertama yang benar baru buat saya itu adalah menstabilkan identitas. Nah mungkin untuk diri saya
pribadi menstabilkan identitas itu seperti yang contoh tadi Bapak berikan, apakah hanya seperti itu Pak? Apakah apa sih sebenarnya makna yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Mungkin dari saya belum begitu tahu banyak tentang apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nopan, luar biasa pertanyaannya ya. Nanti kita akan selalu bergelut dengan penerapan segitiga restitusi ini. Ketika kita punya keyakinan kelas, dilanggar maka jawabannya adalah segitiga restitusi. Jadi Pak Nopan di sini fokus kepada bagaimana tahapan menstabilkan identitas. Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa pada tahapan menstabilkan identitas sesuai dengan asal bahasa, stabil identitas. Identitas itu kepribadian diri, sedangkan stabil itu tenang, konsisten, tidak bergelombang, tidak bergejolak, menenangkan intinya. Bagaimana seorang guru ketika menghadapi murid yang sedang bermasalah supaya mereka tenang dulu. Tenang itu artinya tidak takut berlebih terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ketika dipanggil ke ruang BK misalnya kalau SMP SMA, dipanggil ke ruangan Bapak Ibu guru, dipanggil ke ruangan kepala sekolah, mereka pasti akan punya perasaan yang dalam hal ini dan dikduk. Beda kalau ibu ya biasa masuk ke ruang kepala sekolah, masuk ke ruang guru biasa ke ruang tempat kita kan. Tapi ketika kita menjadi seorang murid masuk ke ruang guru BK gitu misalnya, apakah Bapak Ibu tenang? Slow kalau mereka aktifan CGD, kayak itu. Apakah bisa berpikir begitu? Atau balik? Misalnya Bapak Ibu dipanggil oleh penyidik polisi, ada permasalahan misalnya ada pencurian atau misalnya adalah kriminalitas yang ada di sekitar ibu jangan jadi yang bermasalah, jadi saksi dipanggil ke ruang penyidik. Apakah ibu tenang? Apakah Bapak tenang? Kan bergejolak itu identitasnya, pribadinya bergejolak. Itulah yang butuh untuk distabilkan atau didatarkan, tidak ada gejolak di situ. Bagaimana caranya? Kita kembali ke kasus murid. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Yang tadi itu kita tenangkan mereka dengan tidak langsung menjustifikasi bahwa mereka salah. Tenangkan dulu. Ya nak, ada apa ini kok tumben kamu kesini? Nah, kadang-kadang seperti mereka tidak ada akan dimarah. Jangan lalu datang mereka ungkap kita udah serang duluan seperti polisi wanita. Itu pakai tumpuk-tumpuk di dalam jantungnya mereka, dalam hatinya. Agus tumben ke ruang gurunya. Ya, orang tadi saya pecahin pot. Saya tadi main lari-lari nggak sengaja nyenggol pot tuh. Kok bisa? Kok bisa? Ya, saya lari kita umpat sama teman saya, nggak sengaja sih benar, sumpah nggak sengaja bu. Wah, gitu misalnya. Ya, kebetulan Bapak tahu kamu itu suka olahraga, jadi melakukan kesalahan itu wajar kok. Bapak tahu sering salah begitu. Kadang-kadang Bapak itu kata orang ditabrak itu saja. Jadi ya, pokoknya gimana caranya supaya anak itu tidak langsung merasakan aura dari penghukuman. Itu menstabilkan. Wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini dia kasih lagi. Ini Pak Bapak, ada beberapa pertanyaan yang bisa dimasukkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga sering kok. Waktu ini Bapak contohin ini orang. Kalau orang pecah Bapak kan, ya wajar itu kok. Kamu tenang saja. Bapak tahu kok kamu itu tidak sengaja. Pokoknya seolah-olah kita membela dia supaya dia tenang, tapi bukan membela ya, bukan dia mengamini istilahnya kesalahannya, bukan. Itu baru menstabilkan identitas. Oh, setelah mereka tenang, oh saya Pak Dimara dalam hati tuh, baik Pak gurunya sih yang marah itu dalam hati ini. Kalau nak karton pelangnya ini ternyata tidak. Oh, tenang kan? Kalau dia udah tenang dia ngapain aja dia mau. Seolah-olah dia kita hipnotis. Disuruh jujur pasti mereka sangat jujur.
malah dia takut, dia tidak akan jujur. Benar kamu yang lakukan ini Pak? Dulunya dia awalnya aku didorong sama temannya, padahal dia nabrak sendiri. Oh iya Pak, saya sendiri Pak, tak ada teman saya dorong. Begitu. Dia karena sudah tahu dia tidak akan dimarah. Nah setelah itu jangan lupa validasi tindakan dia yang salah. Ya, mereka tahu nanti di mana arah kesalahan. Nah, jadi kembali ke tadi, tujuan dari manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada alasannya. Apakah mereka ingin peroleh kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, atau mendapatkan pengakuan dan lain-lain, ya. Itu. Nah terakhir barulah ini tanyakan keyakinan yang terakhir. Apa kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Nilai apa yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah ini terlalu baku ya. Kita bisa sesuaikan. Nah sekarang kalau kamu percaya buat itu sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Enggak Pak, saya bermain jam istirahat tidak boleh bermain di kelas. Saya menjatuhkan pas bunga di meja guru, menjatuhkan pas bunga. Kamu tahu nggak apa di kelas itu bisa kita bermain jam istirahat? Enggak Pak, keyakinan kelas itu apa? Ketika jam istirahat berada di luar misalnya. Nah sekarang kamu tahu nggak kesalahan kamu? Iya Pak, saya tahu Pak. Saya melanggar keyakinan kelas bahwa di dalam jam istirahat saya harus berada di luar. Nah sekarang kamu punya solusi nggak atas permasalahan yang kamu lakukan? Ya Pak, saya akan ganti deh pas bunganya yang pecah Pak. Kamu punya uang nggak? Mau ganti? Enggak Pak. Oh gimana caranya ganti? Ya Pak, saya akan nabung, saya akan sisihkan uang jajan saya akan ganti pokoknya. Saya akan tanggung jawab atas itu. Nah inilah guru akan menimbulkan menggali mereka sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Bukan kita ujung-ujungnya, kamu percaya tidak? Ganti. Nah beda konsepnya lagi, kan begitu kan? Kira-kira begitu Pak Rahman untuk menstabilkan identitas. Terbayang teman-teman yang lain ya? Oke. Nanti kita akan Sudah sejak kurikulum merdeka itu kan kita mengenal dulu sebelum ada kurikulum merdeka kan kita aturan itu tata tertib kelas, terus diganti, setahu saya diganti pertamanya kan jadi kesepakatan kelas. Nah ini berubah lagi jadi keyakinan kelas. Nah hal apa saja yang membuat dari kesepakatan kan mungkin kita sama-sama sepakat membuat ini biar kita sama-sama mematuhi. Jadi bukan aturan hanya dari guru tapi juga dari siswa. Tapi sekarang berubah jadi keyakinan. Nah, apa yang membedakan bergeser dari kesepakatan ke keyakinan? Mungkin itu saja. luar biasa bertanya Bu. Tepuk tangan dulu Bu Dona. Nah, ini baru bertanya. Pertanyaannya gak kaleng-kaleng. Ini pertanyaan guru penggerak gitu ya. Jadi sudah betul-betul ke poinnya sekali. Tadi disampaikan ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, dan ada keyakinan kelas. Sedangkan kondisi idealnya adalah di keyakinan. Kenapa? Apa perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan? Itu esensi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dona. Kalau peraturan jelas tertulis di kelas Bu tulis. Tidak boleh ini dilarang ini itu bahasa peraturan. Dilarang atau tidak datang terlambat itu misalnya. Tidak datang terlambat. Itu peraturan tertulis. Kemudian kalau kesepakatan, ibu berebut dengan teman-teman anak-anak ya, anak-anak semua itu menyepakati hal-hal. Tentunya kalau kesepakatan itu yang perlu saya tekankan di sini adalah hasil dari rebut teman-teman bersama guru untuk menyepakati suatu hal. Itu yang pertama. Kemudian apa yang membedakan dengan keyakinan? Apa yang membedakan dengan keyakinan kelas? Yaitu kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak, bro. Tidak langsung bisa terjebakkan begitu saja. Contoh, misalnya tadi kalau datang terlambat, itu kan langsung terjebak gitu. Misalnya ada yang tadi disebutkan di sini, coba. Nah, ini berasal dari
keyakinan universal. Mandiri, kesehatan, menjaga kebersihan, ini contoh beberapa saja. Keyakinan itu muncul dari dalam diri. Nanti bagaimana mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas? Hilangkan bahasa negatif. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak yang bersifatnya negatif. Ibu paham yang negatif ya. Pokoknya yang seperti ini contoh negatif. Bisa nggak Bapak Ibu membedakan begini? Nanti yang analogikan biar terbayang Bapak Ibu semua. Anak itu bodoh. Perhatikan bahasa, konsep ke bahasa. Anak itu bodoh. Anak itu kurang belajar. Coba pikirkan dua kata itu. Anak itu bodoh. Anak itu kurang belajar. Apa yang membedakan? Bahasa. Ingat, korona apa? Diksi. Pemilihan bahasa itu sangat penting. Kamu bodoh sekali. Ini aja nggak tahu. Bagaimana sakit hati anak itu? Kamu tuh sebenarnya bisa, cuma kurang belajar. Apa yang membedakan? Padahal waktu sebenarnya pada sih bisa kan? Sama-sama nggak bisa kan? Tapi bahasa itu membedakan semuanya. Mana lebih baik ketika ibu dikatakan kurang belajar apa langsung bodoh? Nah kalau kita balik jadi murid, kamu sebenarnya bisa, cuma kamu tuh kurang belajar. Tadi belajar ya? Kamu tuh bodoh sekali. Belajar kan? Oh, beda. Itu bahasa yang pertama Bu Dona ya. Apa yang membedakan kesepakatan dengan keyakinan? Satu, tidak ada bahasa negatif di sini. Pernah nggak mendengar KKB? Nah ini kelasnya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa pemerintah Indonesia ini suka politik? Kenapa pemerintah Indonesia menyebut yang di Papua itu sebagai KKB? Kenapa tidak sebagai teroris atau OPM, Organisasi Papua Merdeka? Kenapa begitu? Karena nanti kalau disebut OPM, Organisasi Papua Merdeka, maka akan mendapatkan perhatian dunia dan dunia akan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Kalau dia kelompok kriminal, kelompok kan sedikit. Jadi orang luar itu terutama PBB, kelompok wajar bisa bernegara. Bukan organisasi Papua Merdeka. Itu masalah bahasa, pemilihan kata diksi. Satu, benar ya? Jadi jawabannya adalah penggunaan kata-katanya ya, bahasanya. Jadi berupa kebijakan-kebijakan universal. Kalau mungkin kesepakatan kelas tidak datang terlambat diganti dengan hadir ke sekolah tepat waktu. Terbayang benar ya? Perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan sebenarnya sama, tidak ada bedanya, cuma bahasanya dan diharapkan timbul dari keyakinan diri itu saja. Yang sudah punya peraturan ganti jadi keyakinan, yang punya kesepakatan ganti, tinggal mengganti bahasanya. Dan jangan lupa sepakati dengan anak-anak. Begitu. Kira-kira jelas benar ya? Hanya di situ saja. Jadi dia sama. Datang terlambat dengan hadir tepat waktu itu sama. Ya, jadi arahnya sama. Tidak terlambat, hadir tepat waktu sama. Tidak ada yang membedakan. Cuma masalah diksi atau pemilihan kosakata. Oke. Ada Bapak Ibu? Masih cukup ya? Ada satu jam sih. Udah lebih. Oke. Aduh ya. Oke, jam 1 Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya sudah tutup acara. Bu Dona saya kembalikan nanti untuk menutup. Silakan Bu Dona tutup dulu sebelum kita ada briefing sebentar. Nah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menerima materi penerapan budaya positif sekolah
untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum mulainya, saya akan memberikan dulu ucapan salam saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan damai. Kita akan segera mulai. Untuk itu saya akan serahkan pada narasumber kita, yaitu Bapak Agus Eka Sanjaya, SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Sela-selanya selipkan dengan ice breaking, supaya mereka refresh lagi. Jangan peka becok alis dari awal sampai akhir, maka bukan pembelajaran yang masuk, tapi maka mereka akan mental. Dia orang bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pintar anak-anak itu ya. Sesuatu selingi dengan ice breaking. Kelas 1 bisa diajak juga. Tidak hanya kelas besar saja yang ice breaking, tapi kelas semuanya bisa ya. Semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti berkreasi di kelasnya masing-masing. Lakukan ice breaking sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Sela-selanya selipkan dengan ice breaking, supaya mereka refresh lagi. Jangan peka becok alis dari awal sampai akhir, maka bukan pembelajaran yang masuk, tapi maka mereka akan mental. Dia orang bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pintar anak-anak itu ya. Sesuatu selingi dengan ice breaking. Kelas 1 bisa diajak juga. Tidak hanya kelas besar saja yang ice breaking, tapi kelas semuanya bisa ya. Semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti berkreasi di kelasnya masing-masing. Lakukan ice breaking sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Memang agak nakal sedikit, nah dalam bahasa kita ya agak nakal sedikit itu. Berulang kali suka berlalu karena Pak gurunya mungkin tanggal tua, yang waktu masih trune waktu itu, mungkin lagi apa, mungkin hubungan ini nggak bagus dengan relasi kita. Nah datanglah Pak guru jangan pulanglah si murid melapor ke orang tuanya. Besoknya datanglah pahlawan bertopeng, tatonya bawah, membawa pisau. Nah itu, ini akibatnya Bapak Ibu. Karena saya pernah mengalami kejadian itu, saya ingat materi ini, saya ketawa dalam hati. Ternyata ini penyebabnya. Dan menyayangi kira-kira apa? Keyakinan kelas yang cocok untuk itu. Saling menghormati dan menyayangi. Tidaknya di bahasa negatifnya dihilangkan. Dilarang tidak itu dihilangkan. Tapi maknanya biar begitu. Saling menghormati kira-kira apa? Ini tidak ada yang menyalahkan membenarkan buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang penting anak-anak paham, bisa diterjemahkan dengan jelas. Sifatnya abstrak. Jadi tidak terlalu spesifik gitu. Nah contoh di kesehatan misalnya nanti yang ambilkan contoh 1, memakai masker saat sakit atau memakai masker ketika sakit. Itu contoh keyakinan di bidang kesehatan. Jadi ketika sakit memakai masker. Kemudian sopan santun, menerapkan budaya 3S kepada seluruh warga sekolah atau siapa, silahkan nanti dibuat di kelasnya masing-masing, dan harus disepakati dengan teman-teman guru, teman-teman murid. Tidak boleh gurunya bikin sendiri. Kalau murid kelas kecil bagaimana Pak? Kita yang menuntun dia, kita siapkan butir-butir, ajak dia diskusi. Nah Bapak Ibu, saya harapkan yang masih mempunyai peraturan kelas atau kesepakatan kelas, mulai sekarang ancang-ancang untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Saya harapkan untuk tahun 2024 tidak ada lagi yang menerapkan peraturan kelas yang begitu saklek bahasa barunya, yang begitu tidak fleksibel, ya.
berubah menjadi keyakinan kelas. Gitu. Kenapa keyakinan kelas? Karena kita percaya tadi bahwa motivasi yang muncul yang paling kuat itu adalah yang berasal dari dirinya sendiri. Ketika mereka sudah yakin, maka mereka akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, bukan karena iming-iming imbalan hadiah, penghargaan ataupun hukuman. Begitu.